Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Mulai Oktober ini menyusul langkah provinsi lainnya, baik di Jawa maupun Bali, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi berlakukan tarif baru, Bea Balik Nama atau BBN kendaraan. Tarif baru ini membuat harga jual kendaraan kategori low cost green car atau LCGC tidak lagi murah. Awal Oktober 2019 ini harga mobil murah dan ramah lingkungan atau LCGC dipastikan akan mengalami kenaikan. Penyesuaian harga itu disebabkan karena faktor meningkatnya pajak bea balik nama BBN untuk wilayah DKI Jakarta dari sebelumnya 10% menjadi 12,5%. Padahal jika kita mundur ke belakang, saat awal meluncur pada tahun 2013, mobil-mobil LCGC umumnya dibanderol dengan harga yang terjangkau. Rata-rata dijual di bawah 100 jutaan. Namun saat ini harga termurah untuk kendaraan LCGC sudah di atas 100 juta rupiah. Dampak tak lagi murahnya mobil LCGC dari data Gaikindo menunjukkan bahwa sepanjang 8 bulan pertama yakni dari Januari hingga Agustus 2019, penjualan LCGC turun tajam hingga 40% dibanding periode yang sama tahun lalu. Mobil low cost green car atau LCGC alias mobil hemat dan ramah energi kini tidak lagi ramah kantong. Peningkatan pajak bea balik nama menjadi penyebab kenaikan harganya. Apakah kondisi ini bertentangan dengan aturan Kementerian Perindustrian pada tahun 2013 tentang produksi kendaraan bermotor roda 4, hemat energi dan harga terjangkau? Kita akan membahas hal ini dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang sudah hadir di studio Metro TV. Selamat pagi Pak Agus. Pagi. Terima kasih sudah bangun pagi untuk hadir di Metro Pagi Prime Time. Baik, kalau kita lihat untuk kebijakan baru yang akan mulai berlaku Oktober nanti, kemudian membawa dampak. Ini sudah Oktober, berdampak pada kenaikan harga mobil yang tadinya low cost dan juga ramah lingkungan. Anda lihat ini sebetulnya akan membawakan dampak yang positif atau justru sebaliknya? Begini, dari awal saya kan kurang setuju dengan low cost green car. Low costnya di mana kan harga murah. Green car dia nggak green dong, pakainya premium waktu itu kan. Nah terus bilang kesininya ada Pertalite, tapi sekarang ada premium lagi. Intinya dia bukan green car gitu. Jadi ini ada memang awalnya sudah ada penyalahgunaan kata yang mempromosikan mobil itu. Jadi kalau naik pajaknya ya dan sebagainya itu konsekuensi saja karena sekarang kan sudah padat. LCGC itu salah satu penyumbang kepadatan dan polusi di Jakarta dan juga kota-kota di lain. Nah jadi sekarang kan yang penting adalah kita mencoba, anak-anak milenial ini mencoba untuk tidak menggunakan mobil lagi. Jadi ya sudah biar saja harga mahal gitu ya kan sudah turun juga karena angkutan umumnya kalau di Jakarta sudah membaik. Tinggal yang belum ada interkoneksi antar angkutan umum sehingga point to point transportasi itu sampai dan orang jalan kaki dengan enak karena trotoar besar. Oke, dengan kenaikan harga ini Anda lihat akan bisa berpengaruh untuk bisa menekan penggunaan mobil. Iya, pasti menekankan tadi datanya Anda katakan 40% sudah turun. Dia akan turun terus. Nanti orang yang beli mobil akan turun terus. Milenial itu sudah tidak mau pakai mobil. Mereka pakai angkutan umum. Anak-anak saya tidak mau lagi pakai mobil, dia pakai angkutan umum. Karena ya memang itulah dunia. Jadi kalau turun ya sudah biarkan turun karena itu penyumbang polusi terbesar di Jakarta kan. Sudah dibatasi diapakan. Jadi kita tunggu saja kenaikan volume dari angkutan umum. Saya minta pada gubernur kalau bisa kenaikan penerimaan dari kenaikan pajak yang 3% itu adalah untuk membangun angkutan umum. Gunakan itu untuk mengkoneksikan semua angkutan umum di Jakarta. Juga pada gubernur-gubernur lain di Indonesia. Oke, kalau Anda lihat angkutan umum, tadi Anda katakan milenial sudah tidak mau lagi memakai mobil pribadi gitu ya, beralih ke angkutan umum. Tapi kan masih jauh sekali dari kata layak sebetulnya. Kalau Jakarta, mereka kan sekarang umumnya tidak berkantor. Mereka kan kerja suka-suka, dia kemana? Bisa di rumahnya. Sehingga saya ambil saja yang teman-teman maupun keluarga sendiri yang anak-anak itu sudah malas bawa mobil karena parkirnya susah, macet. Jadi mereka lebih baik jalan kaki dengan pakai masker karena melindungi dari mengurangi dampak polusi. Jadi lambat laun saya pikir itu akan berbalik itu seperti bangsa-bangsa beradab lainnya. Jadi saya minta pada Pak Gubernur kenaikan ini jangan untuk tambahan TGUPP dan sebagainya. Gunakan ini untuk peningkatan angkutan umum
terutama yang terkoneksi point to point, dan juga trotoar yang tambah lebar sehingga orang bebas untuk berjalan. Dan Jadi itu akan mengurangi polusi kan. Jadi fasilitas pendukungnya itu juga yang harus didorong. Ya, angkutan umum harus didorong karena kalau tidak ya orang tidak bisa bergerak dari point to point. Oke, selain angkutan umum tadi, untuk upaya lain perlu tidak juga diterapkan misalnya ERP atau misalnya? Oh iya jelas, parkir. itu kan ERP itu kan sudah lama sekali tidak pernah, karena ada persoalan-persoalan tender, persoalan-persoalan orang pengen proyek itu dan seterusnya. Jadi itu ya laksanakan. Parkir juga boleh naik supaya orang tidak pakai kendaraan umum. Saya kadang-kadang pun sudah harus pakai kendaraan umum karena tidak kemana-mana. Saya bawa kendaraan pribadi karena harus kemana-mana. Nah itu kan saya katakan transportasi point to point-nya harus ada. Kalau itu sudah ada, saya akan selesai gunakan mobil. Baik, Pak Agus, kita kembali lagi ke masalah tadi ya, mengenai mobil murah dan juga ramah lingkungan. Tapi ada tidak dampaknya kemudian nanti konsumen akan beralih ke mobil-mobil biasa atau misalnya mobil second LCG, dengan harganya kurang lebih sama, iya. tapi polusi terhadap udara ini lebih mengkhawatirkan gitu? Iya betul, LCGC itu kan namanya saja, LCGC itu bukan LCGC, orang harganya juga mahal dari awalnya, kemudian juga menggunakan pada awal keluar masih premium. ada harga di bawah 100 juta Iya, ya? tapi itu juga mahal kan. Sehingga kalau dia pakai misalnya Pertamax, ketika diisi premium dia meledak, nah itu baru namanya green car. Sehingga itu kan mengurangi polusi, tapi kan tidak. Nah, jadi kalau kita lihat ke belakang itu sudah tidak betul izinnya keluar. Nah, artinya sekarang adalah ya sudah, ini tekan dengan kondisi. Dia sudah turun 40%, lama-lama akan turun, orang juga malas. Coba lihat di jalan, itu salah satu penyumbang kemacetan loh selain motor. Kalau kita lihat grouping pemerintah sampai dengan tahun 2030 untuk bisa menciptakan mobil-mobil ramah lingkungan, ini sejalan tidak sih dengan? Ya sekarang kan kita saya sedang dorong mobil listrik. Ya kita dorong mobil listrik itu akan bisa bersaing ketika banyak kebijakan tidak harus disamakan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Ya kan misalnya tidak ada BBM-nya nanti, tidak ada BBN-nya, tidak ada macam-macam, dia akan jauh lebih murah. Kalau sekarang masih mahal, jadi mobil-mobil listrik itu harus didorong. Dan itu jangan bikin lagi mobil yang kecil-kecil, karena itu memadatkan lalu lintas. Gitu. Itu justru mendorong penjualan mobil seperti itu. Iya dong, karena memang angkutan umumnya tidak ada waktu itu 2003 kan dibuatnya. Nah sekarang angkutan umum sudah membaik. Kurangnya hanya belum terkoneksi. Kan sekarang kondisi angkotnya sudah lumayan baik, kondisi bus sedangnya baik, bus besarnya baik, ada kereta, nah sebentar lagi LRT masuk, segala macam itu akan mempengaruhi orang untuk merubah orang untuk naik kendaraan umum. Tetapi harus terkoneksi. Hari ini Transjakarta belum bisa terkoneksi seluruhnya, kemudian Jaklingko juga belum bisa. Nah itu perbaiki dengan adanya kenaikan pajak ini, sehingga orang-orang akan semakin malas naik mobil karena macet gitu. Iya, baik. Untuk masalah mobil listrik ya, maksudnya kita akan menuju ke sana juga, bagaimana kita mendorong kendaraan ramah lingkungan. Anda lihat pemerintah sejauh apa keseriusannya? Nah gini, pemerintah serius. Ide awalnya saya kebetulan juga ikut membahas dari awal, itu adalah dari Kementerian SDM. Kemudian ada persoalan dengan Kementerian Perindustrian, dia ditahan lama di situ karena biasalah ini ketekanan-tekanan dari industri mobil berbahan bakar fosil. Tapi intinya sekarang sudah berjalan. Sekarang kita tinggal tunggu PMK, Peraturan Menteri Keuangan soal insentif yang harus diberikan pada industri kendaraan listrik. Karena itu kalau tidak diberikan insentif, dia harganya akan lebih mahal dari kendaraan fosil. Di seluruh dunia, bagaimana memperkenalkan mobil hemat energi harus dikasih insentif. Kita semua di peraturan presiden sudah jelas itu insentifnya, tinggal kita tunggu beberapa PMK-nya. Itu harus jalan. Oke, masukan Anda supaya tidak salah kaprah lagi ketika tahun 2013 yang didorong kendaraan ramah lingkungan, Anda katakan tidak setuju low cost green car, tapi ternyata low costnya apa? Low cost juga nggak low cost kan, green car tidak green car, dia pakainya premium dengan RON-nya 88 itu sangat polutif gitu kan, ada timbalnya segala macam. Kalau dia maksudnya harus pakai Pertamax yang non timbal atau nanti Euro 4 baru bisa dibilang green car. Kalau sekarang green car-nya itu ya listrik lah. Sekarang rata-rata sudah pakai Euro 4. Belum, kan orang Pertalite sekarang yang paling itu, ya kan. Nah jadi kalau mau pakai itu yang paling bagus ya turbo Pertamax itu mahal, tidak akan sanggup. Makanya sekarang sudah pakai angkutan umum, kembangkan angkutan umum, semua kenaikan pajak
untuk memperbaiki angkutan, bukan untuk tambah pegawai, tambah segala macam yang tidak ada hasilnya buat publik. Baik, Anda lihat jadi kenaikan harga ini akan kelihatan dampaknya dalam harus. waktu dekat Jadi juga. saya minta pada Pak Gubernur gunakan itu untuk memperbanyak Jaklingko, untuk membuat interkoneksi di angkutan umum Jakarta. Sekarang kan kereta bandara sudah masuk Manggarai, nanti di Gambir tinggal kereta yang KRL bisa berhenti. Jadi orang bisa menggunakan angkutan umum untuk point to point. Sehingga begitu keluar dari Gambir atau keluar dari stasiun mana sudah ada bis, ya kan, sudah ada Jaklingko atau ada trotoar yang lebar. Karena yang transportasi yang bagus kan dia dari point to point tidak boleh lebih dari 3 kali dia berpindah. Kemudian dia tidak boleh lebih dari 500 meter berjalan. Itu baru point to point terkoneksi. Oke, baik. Jadi secara keseluruhan Anda lihat ini membawakan dampak yang justru menurut saya positif, ya, posisi saya kan tidak dari dulu tidak setuju dengan adanya LCGC itu karena itu sangat membahayakan, maksudnya kepadatan dan juga polusinya menjadi tinggi. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio sudah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time.